Ngopi dulu lur biar agak jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada, apapun aktivitasnya itu lur. Ini ceritanya sedang mengelas pembuatan kerangka kanopi yang pretelan lur. Jadi nanti kita rakit di lokasi lur. Oke lur, pada kesempatan video kali ini lur, ya seperti biasa lur, ini ada dulur yang bertanya kalau las kredit atau las putus-putus itu untuk material dari ukuran berapa sampai ukuran berapa sih lur. Nah, di sini sebetulnya untuk apakah ini las putus-putus atau kontinu dari masing-masing tukang las atau welder itu ada sedikit berbeda lur, karena di sini adalah tergantung bagaimana cara mengatur cairan kawat las yang menyala di atas material itu lur. Kalau memang tukang lasnya bisa mengaturnya walaupun itu material tipis, nah bisa aja langsam lur. Nah, tetapi di sini berdasarkan pengalaman yang saya alami lur, memang material yang biasa saya las itu paling rendah itu 0,8. Nah, di atasnya 0,8, 1 mili, di atasnya 1,2, 1,5, di atasnya 2 mili sampai yang ketiga mili. Nah, itu biasanya pakai secara kredit atau putus-putus loh. Tapi biar gampang, khusus untuk dulur-dulur ya paling rendah 1 mili aja lah, jangan 0,8. Kalau 0,8 biasanya lasnya agak susah, harus pakai doublingan atau suntikan kawat las yang dipeprek. Nah, kalau 1 mili kan nggak perlu. Nah, ini nih seperti ini 1,2 mili. Jadi paling rendah saya ambil patokan itu 1 mili. Nah, naiklah ke atas 1,2 mili, ke atas lagi 1,2 mili, ke atas lagi 2 mili sampai ke 3 mili. Nah, kalau yang 3 mili biasanya ini lho, siku. Nah, ini besi siku ini 3 mili lho. Nah, kalau di bawahnya itu 2 mili ke bawah, 1,5 ke bawah, 1,2 sampai 1 mili biasanya berbentuk kayak gini, hollow atau plat. Nah, plat galvanis kayak gini. Nah, ini biasanya las kredit atau putus-putus. Nah, di atasnya itu barulah las secara langsam atau kontinu. Itu pun harus tahu cara pengaturan apinya loh. Kalau terlalu besar di atas 3 mili pun kalau terlalu besar bolong juga loh. Nah, untuk siku ini kan 3 mili. Ini pun bisa juga secara kredit atau putus-putus, ataupun ada juga yang langsam pengelasannya. Nah, ada 2 macam. Jadi tinggal kita bisa mengatur cairan di atas material ini dengan bisa mengatur apinya atau ampernya. Nah, jadi disitulah triknya. Tapi ya yang biasa saya alami yaitu
antara 1 mili sampai ke 3 mili itu biasanya saya menggunakan model kredit atau putus-putus. Nah di atasnya itu, di atas 3 mili, nah barulah pakai model langsam atau continue. Nah ini berdasarkan pengalaman aja lur, kalau karena beda tukang las atau beda welder itu akan beda. Ada juga yang misalnya kayak gini kan 3 mili, ada juga yang langsam, dibikin langsam atau continue, ada juga. Saya juga dulu pernah dibikin langsam, pernah juga, tinggal ampernya di agak kecilin. Nah kalau untuk ketebalan 1 mili sampai ke 3 mili biasanya apinya menggunakan berapa sih Lor? Nah kalau saya biasanya menggunakan dari 50 sampai ke 60 lah, sekitar itulah 50-60 untuk pengelasan ketebalan dari 1 mili sampai ke 3 mili dengan model putus-putus atau continue. Kalau udah di atasnya itu, di atas 3 mili, 4 mili ke atas, ya itu udah pakai langsam atau continue aja. Tapi khusus untuk dulur-dulur pemula ya, nanti lama-kelamaan akan tahu. Walaupun misalnya tebal, misalnya mau ketebalan 5 mili seperti WF itu kan, itu kita mengelas secara continue atau langsam. Nah itu kalau bagian sudut-sudutnya tebal itu aman, tapi ntar giliran bagian tengah bisa juga itu kalau terlalu besar apinya bisa bolong juga. Nah jadi tidak hanya tergantung dari ketebalan dari material, tapi dari pengaturan ampere. Nah, kira-kira seperti itu Lur. Ini bagi dulur yang bertanya bahwasannya las kredit atau putus-putus itu dari material berapa sampai ke berapa, ya kira-kira seperti itu Lur. Dari 1 mili sampai ke 3 mili. Nah di atas selain itu baru langsam atau continue, tentunya dengan mengatur besarnya api atau ampere. Nah, mungkin itu aja Lur yang bisa saya bagikan, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, kalau untuk dulur-dulur senior yang udah ahli, udah mahir, tak perlu ditanya lagi, itu udah makanannya sehari-hari. Oke Lur, mudah-mudahan ya obrolan singkat ini bisa menambah pengetahuan, wawasan khususnya untuk dulur-dulur pemula. Nah, mungkin itu aja, gak usah panjang-panjang, nanti kalau panjang-panjang yang nonton bosen, banyak ngomong. Oke Lur, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.